Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel YouTube kami, yaitu Lestariku. Kawan-kawan sekalian, Masjid Nabawi kini telah dibuka lagi untuk umum. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwasanya pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan ketat terhadap jamaah yang akan masuk ke dalam masjid ini, seperti menggunakan APD, seperti halnya yang ada di belakang ini, yang harus selalu menggunakan masker dan dicek suhu badannya setiap akan masuk ke dalam Masjid Nabawi ini. Kawan-kawan sekalian, Masjid Nabawi ini masih sangat lengang karena sangat dibatasi pengunjungnya. Seperti halnya yang sedang mengantri di depan kita ini harus menggunakan masker dan selalu dicek suhu badannya oleh para petugas. Satu persatu petugas mengecek suhu badan para jamaah yang akan masuk ke dalam Masjid Nabawi ini. Kawan-kawan sekalian, di sini saya sudah masuk ke dalam masjid. Maka dari itu mari kita telusuri masjid ini, seberapa megah bangunan masjid ini. Mari kita telusuri bangunan yang megah ini. Seperti yang Anda lihat bersama bahwasanya bangunan masjid ini adalah bangunan yang termegah dan terluas di muka bumi ini. Setelah mengalami perluasan yang diperintahkan oleh Raja Abdullah pada tahun 2012 yang akan dapat menampung sekitar 2 juta jamaah. Menteri Keuangan Saudi Ibrahim Al-Asyab mengatakan bahwasanya gedung masjid mencakup luas 1060 meter kali 580 meter dan termasuk pelataran mencapai 1300 kali 785 meter dengan kapasitas 1 juta jamaah di dalam masjid dan 800.000 jamaah di dalam pelataran Masjid Nabawi ini. Kawan-kawan sekalian, kembali lagi ke social distancing, bahwasanya pemerintah Arab Saudi memberlakukan peraturan ketat terhadap para jamaah yang masuk ke dalam Masjid Nabawi ini. Seperti halnya mereka yang akan sholat, mereka harus menggunakan jarak aman terhadap para jamaah, dan mereka juga harus menggunakan APD seperti halnya mereka yang di dalam masjid ini. Kementerian Kesehatan Arab Saudi pada Sabtu malam 6 Juni 2020 melaporkan jumlah harian korban virus corona. Dalam laporan terbarunya ditemukan sebanyak 3.121 kasus virus corona Arab Saudi. Kasus-kasus baru 900 tercatat di Riyadh, 572 di Jeddah, 279 di Mekah, 170 di Madinah, dan 149 di kota Damam. Dengan penambahan tersebut, maka jumlah warga Arab Saudi yang terpapar virus corona hampir mencapai 100.000 orang, atau tepatnya 98.869 orang. Dilansir oleh Arab News pada Sabtu malam 6 Juni 2020, Kemenkes Arab Saudi juga mengumumkan 34 kematian akibat COVID-19, sehingga jumlah total kematian ada 676 orang di Arab Saudi. Kementerian Kesehatan menambahkan 1.175 orang telah pulih dari virus ini. Jadikan jumlah total pemulihan di Kerajaan Arab Saudi ini menjadi 71.791 orang, atau 72% dari total korban virus corona. Kawan-kawan sekalian, kita kembali ke Masjid Nabawi yang suci dan sangat bersejarah ini. Pada awalnya masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah di atas tanah 1050 meter persegi milik yatim yang bernama Suhail dan Sahal. Tanah tersebut biasa dipergunakan untuk menjemur kurma. Lalu dengan harga 10 dinar, maka tanah tersebut dibeli untuk membangun Masjid Nabawi ini. Lalu masjid ini diperluas hingga 1452 meter persegi atas perintah Nabi ketika beliau baru kembali dari Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Dari zaman ke zaman masjid ini mengalami perluasan, sehingga saat ini Masjid Nabawi memiliki total luas kurang lebih 102 hektar, sehingga Masjid Nabawi ini memiliki daya tampung hampir 2 juta jamaah. Kita lanjutkan kembali. Di belakang saya adalah Babur Rahmah. Ia adalah pintu untuk menuju masjid yang awalnya kecil sekarang menjadi megah dan besar seperti ini. Maka dari itu, marilah kita lanjutkan penelusurannya untuk masuk ke dalamnya, sekaligus berdoa di dalam rodoh dan
berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masjid utama yang dulu dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengalami perluasan 1 kali pada tahun 7 Hijriah. Maka dari itu, kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan teman-teman semua untuk dapat berkunjung dan beribadah haji ataupun umroh di tempat ini. Amin amin ya robbal alamin. Di sebelah kanan kita itu adalah mihrab Utsmani, di mana mihrab tersebut adalah tempat imam untuk memimpin sholat yang sampai sekarang masih digunakan. Dan ini adalah mimbar Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih ada. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini kita sudah masuk ke dalam Raudhah. Raudhah itu adalah tempat Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan doa dalam setiap saat. Setiap saat beliau melakukan doa di sini, karena kata Nabi, lakukanlah doa di sini seperti halnya mereka para jamaah yang sedang melaksanakan peribadahan sholat, baik doa dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah akan mengijabah atas doa-doa kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, seperti yang Anda lihat di layar video Anda, ini adalah mihrab Nabawi. Mihrab ini adalah tempat mengimami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Inilah mihrabnya yang sampai sekarang masih ada, dan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Dan ini adalah para jamaah yang sedang melaksanakan doa ataupun sholat-sholat sunnah di Raudhah ini. Karena dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga Raudhah ini masih sangat sepi. Kawan-kawan sekalian, di belakang saya adalah makom Nabi, makom Rasulullah SAW, di mana tempat ini adalah awalnya adalah rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di tempat inilah Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Karena beliaulah kita semua bisa melaksanakan sholat. Semoga kita sekalian selalu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke lorong Babu Salam, di mana tempat tersebut diperbolehkan kita untuk melakukan salam-salam kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Karena di Raudhah tidak diperbolehkan untuk bersalam-salam, karena tempat tersebut hanya untuk sholat dan berdoa. Inilah area pemakaman Nabi dan para sahabat. Di sebelah kanan saya ini adalah area pemakaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Maka dari itu, kepada kawan-kawan semuanya, apabila diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini dan berziarah ke tempat ini, maka ucapkanlah salam kepada beliau bertiga. Selain itu juga, tolong sampaikan salam-salam saudara-saudara kalian, sanak saudara kalian, dan kaum muslimin muslimat seluruh dunia kepada beliau berjuang kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam area pemakaman ini terdapat 3 makam kekasih Allah. Yang pertama, makam Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang ketiga adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu di manakah Siti Aisyah beserta sahabat Nabi yang lain dimakamkan? Tentunya beliau semua ada di Makom Baqi yang terletak di sebelah selatan Masjid Nabawi ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas. Demikianlah video yang dapat saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi kami doakan semoga kawan-kawan semuanya diberikan kelonggaran rezeki sehingga bisa berkunjung ke tempat ini dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.